Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kita tinggal dalam akhir zaman, kita hidup di zaman-zaman akhir. Sementara semua orang berlomba untuk mencapai sesuatu yang wow, sesuatu yang kelihatannya mewah, megah, dan mendapat porsi yang terbaik. Tapi firman Tuhan mengajari kepada kita supaya kita hidup sederhana dan kita tidak mengikatkan diri kita, hati kita kepada dunia. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, kita bisa menemukan firman seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan jelas sekali berkata kepada kita saat hari ini, artinya bahwa kita tidak terikat dengan dunia. Kita dianjurkan, diarahkan untuk tidak mengikatkan diri kita kepada dunia. Sikap hidup yang tentu menjadi pemikiran buat kita, menjadi perhatian buat kita. Apa arti tidak terikat dengan dunia ini? Artinya sikap hidup yang tidak menjadikan nilai kesenangan dan juga standar dunia menjadi pegangan utama, yang terutama bagi kita. Bukan itu, bukan nilai dunia, bukan kesenangan, bukan ketenaran, bukan juga semua bentuk glamor dunia yang menjadi standar hidup buat kita. Tetapi kita mau menjadikan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita yang utama. Dalam iman kita, dalam ketaatan kita, dalam kesungguhan kita, kiranya kita senantiasa melihat sudut pandang Tuhan. Berarti kita keluar dari pemikiran banyak dunia, pemikiran banyak orang dalam dunia mengenai kesenangan, mengenai ketenaran, mengenai bagaimana gaya hidup. Kita harus dikuasai oleh pola pikir Tuhan itu. Sahabat-sahabat saya, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak terikat dengan dunia? Tentu orang itu tidak mau diperbudak oleh hal-hal yang bersifat semu, bersifat sementara, yaitu apa? Materi, uang dan harta, bukan tujuan hidup kita yang utama. Jelas sekali firman Tuhan tadi sampaikan bahwa janganlah kita semuanya mengasihi dunia dengan segala apa yang ada. Jikalau orang pribadi mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan, sesungguhnya kasih tidak ada di dalam diri orang itu. Kembali kepada seperti apa yang saya sampaikan, kita tidak diperbudak oleh materi. Kita tidak ikut arus dosa untuk mengikuti gaya hidup yang membawa kita terjerumus dalam banyak sekali pelanggaran dosa. Melainkan kita harus menyelaraskan pikiran kita, pemahaman kita, langkah kita, tujuan kita dengan firman Tuhan. Orang yang tidak terikat dengan dunia tidak mencari pujian manusia, tapi lebih bagaimana hatinya, hidupnya itu bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi fokusnya berbeda ya saudara, antara mencari pujian manusia dengan mencari kesenangan bagi Tuhan. Mari kita punya gaya hidup yang selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Dengan semua tindakan, Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan biarlah melihat kemurnian kita semua. Ketika Tuhan melihat kemurnian, maka di sana Tuhan akan melihat bahwa orang-orang ini layak mendapatkan reward dari Tuhan. Yang selanjutnya, kita tidak terikat dengan dunia, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, menjaga hati, menjaga pikiran, tindakan, tetap selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, kita selalu diingatkan untuk kita tidak mengasihi nilai dunia. Memang kita tinggal dalam dunia, kita masih berbelanja menggunakan uang, kita masih berteduh di rumah, kita masih kemana-mana menggunakan mungkin transportasi kita semuanya. Tapi sekali lagi, mari kita standar hidup kita bukan kepada nilai dunia, tapi bagaimana standar firman Allah itu. Apakah saya berjalan dalam kebenaran atau tidak? Apakah saya tinggal dalam kekudusan atau tidak? Standarnya adalah firman Tuhan. Fokus kita adalah kerajaan Allah, bukan hanya materi. Sekali lagi, fokus kita dalam dunia
selagi masih punya kesempatan. Bukan hal-hal yang bersifat materi, tapi fokus kita adalah hidup bagi kemuliaan, bagi kesenangan, bagi keagungan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapakku dalam sorga, terima kasih buat firman yang bisa kami terima hari ini. Firman-Mu kekuatan buat kami, firman-Mu hidup mencelikan kembali mata rohani kami, supaya kami bisa melihat hidup kami bukan bertujuan kepada kekayaan, tapi hidup bagi kemuliaan, hidup bagi keagungan, hidup bagi kemasyhuran Tuhan saja. Terima kasih buat semua firman yang bisa kami terima hari ini. Firman-Mu kuat, firman-Mu hidup, dan firman-Mu lah yang menolong kami setiap hari. Kami letakkan tubuh jiwa roh dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.